Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan kembali belajar tentang pendidikan agama sebagai pengingat kita, ya, karena penting ilmu agama terkait dengan kepercayaan kita terhadap Tuhan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini karena memang judulnya Al-Qur'an dan Sunnahnya, kita akan membahas tentang itu. Baik, kalau kemarin kita bahas tentang Quran surat An-Nisa di bagian pertama, kita akan melanjutkan Quran surat An-Nisa bagian kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ya, kita baca. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Nah, di sini dijelaskan bahwa dan kami tidak menurunkan kitab Al-Qur'an ya, ini kepadamu, kepada Nabi Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Artinya apa di sini? Artinya Al-Qur'an diturunkan sebagai pedoman hidup manusia, di mana Allah menurunkan Al-Qur'an bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga akan dijadikan petunjuk dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dalam ibadah, muamalah itu apa? Berhubungan sosial, ya, berhubungan dengan masyarakat, dan akhlak itu tentang kepribadian. Tadi udah saya singgung-singgung juga ya, langsung saja. Terus lagi Rasul berperan menjelaskan isi Al-Qur'an di sini. Sebagai ayat Al-Qur'an memerlukan penjelasan lebih lanjut, Rasulullah memberikan contoh nyata bagaimana melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi Rasulullah Nabi Muhammad ya memberikan contohnya ya, melakukan sholat harus seperti ini ya, melarang juga makan makanan yang haram, dia sampaikan juga kan gitu ya. Bahkan dia tindakan ya, tentang akhlak, bagaimana Nabi Muhammad membalas orang-orang yang membuat beliau ini atau membuat Nabi Muhammad itu sakit ya. Dia tidak dia tidak marah, dia itu akhlak yang baik. Bahkan saat dia lapar, ada orang meminta makan, kelaparan, dia kasih makan itu, dia ganjil perutnya dengan batu. Itu akhlak yang baik. Nah, tadi juga disampaikan bahwa Al-Quran bukan hanya dibaca, tetapi juga akan dijadikan petunjuk dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kita menjalani kehidupan, ya, melakukan sesuatu tindakan, kita membicarakan orang lain dilarang, ya. Dalam Al-Quran, kita melakukan tindakan-tindakan ya kriminal, tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dilarang juga oleh Al-Quran. Tentu juga dalam ibadah kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah. Dalam Al-Quran sudah jelas juga dan dicontohkan oleh Nabi juga. Seperti itu. Nah, Rasul tadi berperan menjalankan isi Al-Quran. Ya, Rasul itu menjalankan isinya. Ya, memberikan contoh nyata bagaimana melaksanakan perintah-perintah Allah seperti salat ya, zakat, lalu ibadah lainnya. Ya, ada salat, zakat salat itu yang paling penting. Zakat itu kan kalau kita punya ya. Puasa ya, itu perintahnya kan. Ada puasa sunnah, ada puasa wajib ya. Kalau puasa sunnah ya, kalau kita melakukan puasa itu kita mendapatkan pahala. Tapi kalau tidak juga tidak kenapa-napa karena bukan wajib. Tapi kalau puasa wajib ya, biasanya puasa Ramadan, yaitu puasa wajib 30 hari biasanya. Nah, itu ketika kita tidak bisa puasa di hari itu, maka kita harus menggantinya di kemudian hari. Seperti itu. Salat, zakat, dan pergi haji. Kalau mampu kita pergi haji. Ya kalau nggak mampu ya jangan. Nah gitu. Terus lagi kita juga kalau melihat sekeliling kita ya, misal ada orang yang nggak punya, kalau kita punya kita bisa bantu. Tadi zakat tadi.
berikan infak kita, zakat kita kepada orang yang membutuhkan. Insya Allah pahalanya akan kita dapatkan. Ya. Dan ingat ketika kita memberi, jangan sampai tangan kiri kita melihat, tangan kanan memberi, tangan kiri melihat. Jangan seperti itu. Tangan kiri nggak usah melihat. Artinya apa? Artinya ketika kita memberi, ya kita tidak usah apa namanya mempublish, ya mempublish atau enggak bahasanya apa ya? Jangan sampai apa namanya dipertontonkan, diungkit-ungkit. Udah ngasih itu kalau bisa sembunyi-sembunyi gitu. Udah selesai. Gitulah istilahnya, tidak usah diketahui oleh orang lain itu ya tentang memberi itu. Nah, tentu Al-Quran juga menjadi rahmat bagi orang beriman. Di dalam orang beriman dan mengikuti petunjuk Al-Quran mendapatkan ketenangan, kebahagiaan serta keselamatan di dunia dan akhirat ketika dia menjalankan perintahnya dan menjauhi apa? Larangannya. Nah, oke ya. Kita akan bahas tentang contoh penerapan dalam kehidupan. Satu ayat ini kita akan ulas tuntas aja. Ya, meskipun nggak terlalu panjang juga ya. Intinya adalah pemahaman untuk teman-teman. Contoh penerapannya dalam kehidupan seperti apa? Ya, contohnya ada perselisihan tentang hukum atau aturannya. Misalnya saat manusia berbeda pendapat tentang cara beribadah, mereka kembali kepada Al-Quran dan hadis. Contohnya ya, cara salat dijelaskan dalam hadis Nabi sebagaimana menjelaskan perintah salat dalam Al-Quran. Nanti kita cari itu hadisnya seperti apa. Tentang Al-Quran Al-Quran dan hadisnya tentang beribadah. Nanti kita next aja ya. Nah, sekarang masih dasar-dasarnya. Petunjuk dalam kehidupan sosial. Nah, di mana Al-Quran juga memerintahkan agar manusia bersikap adil dan tidak saling menzolimi. Ya, Rasulullah SAW mencontohkan hal ini dalam kepemimpinannya yang adil terhadap siapa? Semua golongan, termasuk non-muslim. Siapapun. Kita harus bisa manusiakan manusia, kan gitu ya. Lalu contoh penerapan dalam kehidupan kita akan berikan rahmat bagi orang yang beriman. Contohnya seperti apa? Orang yang mengikuti ajaran Al-Quran eh, hidupnya menjadi terarah, damai, ya, dan penuh kasih sayang. Misalnya seperti apa? Misalnya ajaran untuk menyayangi orang tua, menjaga amanah, dan berkata jujur membawa keberkahan bagi diri dan masyarakat. Kita harus selalu apa? Utamakan menjaga amanah, jujur, ya, menyayangi siapapun orang yang sekeliling kita, menyayangi orang tua khususnya. Dalam Al-Quran pun dijelaskan seperti itu. Kesimpulannya apa sih? Intinya adalah Al-Quran diturunkan agar umat manusia memiliki pedoman hidup yang benar, sedangkan Nabi Muhammad SAW diutus untuk menjelaskan, mencontohkan, dan mengamalkan isi Al-Quran dengan mengikuti keduanya. Umat Islam agar akan mendapatkan petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini lumayan lah ya, penjelasannya cukup segitu dulu. Nanti kita akan lanjutkan. Ini lumayan 5 menit. Nah, di sini ada ilmu ya kepada Allah. Ya, ini ada arti-artinya sih. Jadi bisa diartikan tapi nggak masalah, nggak usah ya. Langsung aja supaya lebih cepat juga. Ini cara membaca ya. Nanti khusus ya kali ya untuk cara membaca. Oke lah, nanti kita akan apa namanya pelajari, tapi di khusus setelah pembelajaran ini. Oke, tentang cara membaca apa namanya baca huruf Al-Quran, cara membaca Al-Quran ya, seperti itu. Ini juga saya udah jelaskan tadi secara langsung ya. Oke,
Oke, saya rasa itu nanti kita akan lanjutkan di video pembelajaran berikutnya. Nanti kita akan masuk tentang memahami isi kandungan surat An-Nisa yang tadi itu ya, kita pelajari. Sebenarnya tadi udah disampaikan juga ya, cuman karena memang di sini juga ada ya kita pelajari. Saya rasa itu demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.